habis puluhan juta, bahkan hutang makin bertambah dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi 4, 4 menjadi 5, begitu seterusnya, hanya semata disampaikan oleh debt collector bahwasannya akan dilakukan skip tracing, akan dilakukan pelacakan lokasi. Ini harus berapa kali sih ini diulang-ulang teman-teman semuanya gitu. Saya tahu ya. Mungkin Anda yang bertanya sama saya per hari ini, mungkin Anda yang belum menonton koleksi video saya atau orang-orang baru yang baru bertemu dengan channel ini gitu. Tapi bukan seperti ini konsepnya teman-teman. Kalau hanya gertakan soal pelacakan lokasi, soal dilakukan skip tracing, soal akan pengiriman DC lapangan ke rumah berdasarkan map lokasi dan segala macam, itu bahasa yang sudah lumrah, yang selalu dipakai oleh debt collector secara terus-menerus. Karena kebiasaan dari kita, kalau sudah mendengar lokasi, kita selalu membayangkan kehadiran debt collector di depan rumah. Ini pemikiran kita sudah tersugesti sejak awal gitu. Karena kebiasaan manusia kalau salah itu pasti takut. Dan ketakutan Anda inilah yang dimanfaatkan secara terus-menerus oleh pinjol untuk Anda didorong selalu gali lubang, tutup lubang. Harusnya teman-teman di posisi ini sadar teman-teman semuanya. Pelacakan lokasi ini hanyalah peribahasa yang dipakai oleh DC pinjol. Ya, karena kebiasaan kita tadi, karena kita kalau sudah membayangkan lokasi, kita takut nih nanti tahu orang tua gimana, nanti tahu tetangga gimana, kan konsep malu ini kan luar biasa juga gitu. Dan mereka berpegang pada harga diri ini. Ya, lagian coba teman-teman dalam keadaan tenang ya. Seperti sekarang Anda nonton saya mungkin dalam keadaan tenang. Lokasi apa sih yang mau dilacak? Anda kan berada di alamat KTP Anda hari ini. Kalaupun Anda tidak berada di alamat KTP, Anda kan sudah mengisi di mana keberadaan domisili Anda. Kalau debt collectornya pintar, bahasa ini gak perlu dia pakai. Dan begitu juga dengan teman-teman. Kalau teman-teman berpikir secara logika, mereka menyampaikan akan melakukan pelacakan lokasi, mungkin teman-teman hanya bisa tertawa gitu loh. Karena nggak nyambung, lokasi mana yang mau dilacak. Tuh kita bukan kabur, kita bukan menghilang, kita ini bukan buronan Interpol, kita bukan mau lari ke luar negeri dan segala macam. Tidak. Ya nggak sih? Menandakan kita itu sejak awal konsisten, sejak awal ada tanggung jawab, kita memberikan data yang benar-benar akurat. Data yang benar-benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, kabur apa lagi teman-teman semuanya? Pelacakan lokasi apa lagi? Ditambah tadi itu saya memang tidak pajang teman-teman chatnya sudah lumrah aja. Kami akan melakukan pelacakan lokasi. Apabila kami temukan ada pemalsuan data, kami akan proses Anda ke tindak pidana. Kalau ditemukan. Dan teman-teman takut. Ngapain harus takut? Kan kita tidak memalsukan data. Ya nggak sih? Itu cuman bahasa yang mereka gunakan. Lihat di poin bawah. Anda kalau mau tahu debt collector, sepanjang apapun kalimatnya, lihat di poin bawah. Selesaikan sebelum jam sekian. Bayar sekarang juga ke aplikasi. Gitu loh. Pasti tersemat bahasa-bahasa seperti itu. Itu menandakan ketidakmampuan mereka, ketidaksanggupan mereka menjangkau Anda sampai ke daerah. Ya, ini ya teman-teman semuanya. Dan satu hal lagi juga, itu ada juga pertanyaan yang muncul masuk kepada saya juga tadi itu. Bang, nominal hutang seberapa sih yang akan dikunjungi debt collector gitu. Ini oke lah teman-teman semuanya. Padahal saya paling malas nih menjawab hal-hal yang seperti ini gitu loh. Tapi kalau memang ini dirasa penting banget buat teman-teman, boleh Anda simak. Nominal hutang berapa sih yang akan dikunjungi oleh debt collector itu? Kalau soal nominal itu nggak terlalu penting teman-teman semuanya. Nggak terlalu penting bagi mereka gitu loh. Karena apa pentingnya bagi debt collector itu nominal Anda? Mau nominal Anda 10 juta, mau 20 juta, 100 juta, ini nggak penting gitu loh. Mereka ini bekerja bukan sesuai nominal. Mereka ini bekerja sesuai perintah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka bekerja sesuai dengan wilayah kaperan. Mereka ada di mana gitu loh. Kaperan mereka ada di mana. Mereka bekerja berdasarkan itu. Yang nomor 3 adalah nasabah yang akan dikunjungi itu adalah nasabah yang selalu menunjukkan sisi kelemahan. Sisi kelemahan ini teman-teman semuanya contoh. Anda dikirimkan chat seperti ini langsung takut.
Anda disampaikan kata-kata yang begini langsung takut. Ya kemungkinan besar Anda akan menjadi prioritas mereka untuk dikunjungi juga. Bukan soal nominal. Mau nominal Anda ratusan juta, kalau mereka tidak ada di wilayah Kaperan itu, ya mereka tidak berkunjung. Mau nominal Anda ratusan juta, kalau mereka tidak diperintahkan oleh perusahaan mereka, mereka tidak akan datang. Ya, ini harus teman-teman pahami. Bukan berarti, Bang, saya tinggal di wilayah Jabotabek, Bang. Kira-kira dikunjung nggak? Hutang saya cuma 1 juta loh. Hutang saya cuma 500 ribu loh. Bukan itu konsepnya gitu. Makanya saya selalu menyampaikan teman-teman semuanya. Kalau kita berpikir soal kunjungan debt collector ini setiap hari, kita akan capek sendiri teman-teman. Lelah sendiri karena kita tidak akan menemukan jawaban secara spesifik. Ya, tidak akan kita temukan jawabannya secara spesifik. Di mana kita mau menemukan jawaban ini? Pada dasarnya ini masalah internal antara pelaku usaha jasa keuangan dengan FC yang menjalin kerjasama. Mereka tidak akan bocorkan kok. Wah, kami akan turun jam sekian, kami akan turun tanggal sekian, kami akan turun minggu sekian. Mereka nggak akan bocorkan karena mereka tahu triknya gitu loh. Orang kalau sudah berhutang pasti ketakutan. Kalau mereka mengasih pemberitahuan sejak awal mereka mau berkunjung, orang pasti kabur. Ya. Jadi teman-teman, sudahilah, sudah nggak usahlah terlalu memberatkan pemikiran kita gitu loh. Dengan lacak lokasi, proses jalur hukum, hutang sekian dikunjungi, hutang sekian nggak dikunjungi. Ini kan lelah sendiri pemikiran Anda gitu loh. Mendingan tanya ke diri kita aja. Hari ini kita tidak mampu nih karena apa nih? Oh, kita tahu karena keadaan kita sudah nggak memungkinkan lagi. Oke. Apakah kita akan membiarkan keadaan yang seperti ini? Apakah kita akan bertahan dengan keadaan seperti ini? Otomatis tidak. Karena hidup terus berlangsung kan? Hidup terus berlanjut kan? Dan untuk melanjutkan hidup kita ini, apakah kita hanya berdiam diri? Tanpa perlu kita perjuangkan lagi? Tetap teman-teman harus berjuang, tetap teman-teman harus bekerja. Urusan hal seperti ini kebelakangkan dulu. Bang, nanti bunganya bang, dendanya bang. Semua kan sudah diatur. Ya. Sudah ada POJK-nya. Denda, bunga, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Jadi nggak usah membayangkan hutang kita tiba-tiba 1 miliar. Nggak usah membayangkan hutang kita tiba-tiba ratusan juta. Itu nggak akan mungkin. Kalau hutang pokok kita hanya 1 juta, kita mengalami telat bayar selama 1 tahun, 2 tahun, sebanyak-banyaknya cuma boleh ditagih 2 juta. Ini kredit tanpa anggunan loh teman-teman. Nggak ada anggunannya selain ketakutan Anda hari ini. Ya. Nggak ada anggunan yang lain selain jaminannya adalah harga diri Anda gitu loh. Cuman ini yang mereka pegang. Setakut-takutnya Anda lebih takut lagi pinjol kalau Anda tidak terhanyut dengan ancaman mereka. Kalau Anda tidak ketakutan karena ancaman mereka, ini adalah ketakutan pinjol. Karena ketika Anda tidak mempan lagi dengan kata-kata yang dilontarkan debt collector, pinjolnya tamat. Karena nggak ada anggunan yang mau mereka tarik. Nggak ada aset yang mau mereka sita. Ini jelas-jelas namanya KTA, kredit tanpa anggunan. Berbasisnya online. Mengajukannya melalui smartphone. Tidak bertemunya antara si pemberi dan si peminjam. Kita hanya bertemu di dalam aplikasi loh. Kenapa begitu galbay? Seakan-akan kita bertemu bertatap muka. Ya, pegangan mereka kan cuma data yang ada di handphone kita. Kan banyak ya teman-teman yang bertanya sama saya, bang kenapa pinjaman saya nggak cair bang? Saya belum pernah minjam dan segala. Ya coba perhatikan seberapa banyak data yang ada di handphonemu. Kalau sedikit data ya sedikit juga potensi kamu akan dicairkan. Kalau banyak data, banyak juga potensi kamu akan dicairkan. Karena mereka tidak berpatok pada slip. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, sudahilah semuanya, akhirilah semuanya kekacauan-kekacauan pemikiran yang setiap hari berulang-ulang masuk ke dalam diri Anda, melacak lokasi, mengambil aset, mempidanakan, memproses jalur hukum, mendatangi ke rumah dan segala. Ini problem-problem yang akan menghambat proses hidup Anda buat ke depan. Jadi rasa saya sudah cukup sampai hari ini teman-teman semuanya. Kalau nggak mampu ya sudah, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksamu tetap membayar kalau atas dasar duitmu tidak ada. Ini uang tidak ada loh, siapa yang bisa paksa kamu? Mau dipaksa pakai apa? Uang nggak ada. Ya, aset nggak ada, apa yang mau dipaksa? Ya, ini teman-teman semuanya, tinggal PR-nya jujur terbuka udah selamat gitu loh. Ya.
Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang masih ketakutan soal pelacak lokasi sudah ya terjawab ya semuanya. Jadi nggak usah khawatir dengan kata-kata seperti itu. Itu kata-kata yang sudah sangat sering dilontarkan oleh debt collector. Ya, habis itu yang selalu berfokus pada nominal-nominal hutang untuk syarat dikunjungi debt collector sudah hilang. Gak penting juga kita bertanya, kita mencari jawaban hal itu. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita tetap makan minum, ya. Kita tetap berusaha bisa makan minum, memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan anak-anak, dan semua anggota keluarga orang yang kita sayangi yang selama ini terabaikan sejak kita terjerat dengan hutang-hutang ini. Ini yang paling terpenting. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab semua ketakutan teman-teman semuanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.